Apa arti berkah? Siapa yang masih ingat? Kemarin manis dada semakin bertambah kebaikannya. Jadi kalau bandingkan antara zikir kepada Allah dengan tidur, baik mana? Ya, baik berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang semakin bertambah kebaikannya, maka dia bertambah keberkahannya. Man isdada khairan isdada barakatan, atau man isdada barakatan isdada khairan. Siapa yang semakin bertambah kebaikannya, itu tambah berkah. Ya, waktu 5 menit digunakan tilawah, tadabbur Quran, menulis isi kandungan Quran, dengan yang 5 menit untuk ngobrol kesana kemari, itu tentu lebih berkah yang digunakan baca dan mentadabburkan Quran. Anak-anakku sekalian, sebelum dilanjutkan, tentu kita mari berdoa bersama-sama dengan doa duha tadi. Dan di antara kebaikan yang kita peroleh di pagi ini melalui salat duha dan salat isyraq itu adalah rizki. Ya, kita menyongsong terbitnya matahari itu dengan doa kepada Allah untuk rizki yang Allah anugerahkan kepada kita. Rizki dalam bentuk harta yang halal, harta yang membawa kepada kebaikan, insya Allah kita mohonkan kepada Allah, diberikan kepada kita lewat Bapak dan Ibu kita, yang pagi ini insya Allah sudah mulai bangun dan sama-sama berzikir pada Allah, dan juga mereka bersama saat ini mulai bangun, bangkit untuk menyongsong rizki Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah siap dibagikan kepada hamba-hambanya. Bahkan sudah dibagikan, tinggal ngambil aja, kira-kira begitu. Mau diambil di mana? Mau diambil di sawah, mau diambil di kolam, mau diambil di pohon, mau diambil di kantor, atau ambil di bank, semuanya sudah dibagikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, setiap hari Allah membagikan rezekinya kepada hamba-hambanya seperti itu. Nah, kita menyongsong rezeki itu dengan salat duha itu diantaranya. Dan anak-anakku sekalian, dengan salat duha bukan juga hanya rezeki dalam bentuk harta, ya, tapi rizki dalam bentuk ilmu, dalam bentuk keimanan, dalam bentuk ketakwaan. Itu semuanya. Fadhal Ustaz. Nad'ullaha bi du'a'id duha thumma Allahumma rzuqna fahman. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha duhauka wal baha'u baha'uka wal jamalu jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qarribhu wa in kana haraman fa tahhirhu bihaqqi du'aika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika wa ismatika. A'tina ma a'taita atina ma ataita as-salihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya mujibas syailin. Itu doa yang luar biasa. Di waktu duha kita mohon kepada Allah rezeki. Kalau ada rezeki itu di langit, kita mohon diturunkan. Kalau masih jauh, mohon didekatkan. Kalau ada di perut bumi, mudah-mudahan Allah keluarkan. Kalau haram, mudah-mudahan dihalalkan oleh Allah. Dan dilanjut dengan Allah merzuqna tariq
Ya Allah, beri rizki kami dalam keadaan atau dalam bentuk fahman nabiyyin, pemahaman para nabi. Wa hifdzal mursalin, hafalnya para rasul. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilham, inspirasi para malaikat yang didekatkan oleh Allah kepadanya, seperti malaikat Jibril alaihi salam. Ya, birahmatika ya arhamar rahimin, Allahumma gnina bil ilmi, ya Allah perkaya kami dengan ilmu, wa zayyina bil hilmi, hiasi, percantik, gantengkan kami ya Allah, bil hilmi, dengan al-hilmu, kelembutan. Ya, al-hilm itu apa ya? Kesabaran, ketekunan, itu penting. Wa akrimna bit taqwa, dan muliakan kami dengan ketakwaan. Wa jammilna bil afiyah, perindah kami dengan kesehatan. Itu semua doa yang begitu indah, luar biasa, yang mohon dengan sangat anak-anakku sekalian serius ya dalam mohon kepada Allah melalui doa-doa yang tadi itu. Nah, saya ingin menambahkan kenapa kita jaga sholat fajar kita atau sholat duha, dan sebelumnya dinyatakan sholat al-isyraq ya. Ada syuruk, ada isyraq. Kalau syuruk itu pas terbit matahari, kalau isyraq tentu pada saat kita menunaikan sholat isyraq. Nah, kapan waktunya? Nanti kita baca dulu haditsnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atau Anas bin Malik berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man shallal ghadata fi jama'atin, siapa yang salat subuh, al-ghadah di situ adalah salat di pagi hari, yaitu salat subuh fi jama'atin, dalam berjamaah, thumma qa'ada, kemudian duduk, tidak keluar masjid, apalagi tempat duduknya itu tetap di situ. Begitu salam, assalamualaikum, tetap di situ, duduk. Yadhkurullaha, dia berzikir kepada Allah. Kita doa ba'da salat tadi sudah, dilanjut dengan ma'thurat. Hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari. Ya, sampai terbit matahari. Thumma shalla raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Ya. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammatan tammah tammah. Maka baginya seperti pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Ya, wa hassanahu Tirmidzi, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Ya, dan didukung oleh sejumlah hadits yang lain yang memiliki makna yang berdekatan dengan ini. Jadi anak-anakku sekalian, kebiasaan kita pagi setelah sholat kemudian zikir ba'da sholat seperti biasa, dilanjut dengan ma'thurat. Ini sekali lagi kebiasaan yang sangat luar biasa ya, kebiasaan yang luar biasa, dan itu menjadi bekal kamu. Kalau ibarat kamu nabung ya, pagi hari ini misalkan nabung 100.000 setiap pagi sampai kalian lulus dari kedua 3 tahun, kira-kira berapa tuh? Kalau 100.000 per hari saja, 30 hari 3 juta. Kan begitu, 3 juta kalau katakanlah kalian di sini 1 tahunnya saja sudah 36 juta. Maka dalam 3 tahun kamu telah menabung 108 juta. Nah, anak-anakku sekalian, kalau kamu membayangkan itu, lulus dari kudoah bawa duit 100 juta, bukannya kehilangan duit. Kira-kira bagaimana perasaan kalian? Senang, bahagia?
Bahkan kata kalian kepada mama, "Ma, nggak usah repot, saya melanjutkan kuliah sekolah pun alhamdulillah. Selama saya di sekolah, saya menabung, ya, walaupun mama ngasihnya 10.000, tapi saya nabungnya 100.000 gitu ya. Nggak tahu dari mana gitu. Ya, nah anak-anakku sekalian, ketika kalian nabung seperti itu saja, bangga luar biasa. Bagaimana kalian nabung tiap hari itu dengan haji dan umroh? Halo? Kalian nabung setiap pagi itu dengan haji dan umroh. Haji itu kalau kalian sekarang berangkat haji nggak kurang dari 75 juta sampai 100 juta. Bayangkan kalau kalian berhaji tiap hari ngabisin 75 juta. Hitung sendiri. Atau umrohnya. Kalau kamu umroh saja sekarang nggak kurang daripada 20 juta. Paling murah itu. 20 juta kamu berangkat umroh dengan jajan-jajan di sana, udahlah sekian 20 juta. Setiap hari Qurtubi kamu umroh misalkan. Sanggup nggak? Tidak sanggup. Tapi dengan sholat ini anak-anakku sekalian, itulah kenapa Ustadz, ya saya dan Ustadz Zaid itu sangat-sangat menjaga kalian berlatih dengan nilai ini, muhandis. Ya, kamu duduk di sini, bahkan kalau kalian perhatikan, kalau mau lebih tepat lagi, sangat boleh nanti kalian begitu barisnya sejak sholat subuh itu dengan baris yang rapi. Ya, baris yang rapi, tidak bergeming, tidak mundar-mandir sana sini. Di barisan itu langsung duduk. Habis duduk langsung kita nanti sholat. Setelah sholat duduk wirid seperti biasa. Jangan acak-acakan lagi. Halo, Fatih. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina yasma'una wa hum la yasma'un. Allah ngingetin kalian dalam surat Al-Anfal. Jangan kalian seperti orang yang mendengar tapi tidak mendengar. Ya, artinya apa? Kalaupun kamu dengar sekarang nyimak tapi nggak diamalkan, itu sama dengan yang tidak mendengar. Apalagi kalau lagi ceramah gini kalian main, bercanda, ngobrol, ya nggak serius memperhatikannya, itu lebih rugi lagi. Ya, tolong ditahan ngantuknya segala macam juga. Ya, coba perhatikan. Ya. Anak-anakku sekalian, mulai besok ya Ustadz boleh dicoba. Jadi, mulai dari duduk rapi, kemudian kita sholat. Begitu masuk ke masjid juga biasakan duduk rapi. Jangan acak-acakan. Masuk, duduk rapi, semuanya. Kemudian kita sholat, kalau bergeser ke sini istilahnya gantian tuh, supaya tempat duduknya bisa atau tempat sujudnya bisa beragam, nggak di situ-situ saja boleh. Tapi kalian kembali ya berbaris dengan baris yang rapi, setelah itu pun kemudian kalian setelah sholat duduknya tetap rapi di situ. Kenapa sekarang dijaharkan wiridnya? Agak dikeraskan, pertama buat membiasakan kamu. Yang kedua, tolong jangan bercanda dan bermain. Ini waktu wirid saja kamu masih ngobrol. Ada yang balik sana, balik sini. Tetaplah ada belajar rafi, khusyuk, berzikir. Ya, apalagi sampai tidur dan ngantuk tidur pada saat berzikir itu. Itu sangat tidak sopan. Sangat tidak sopan itu. Kepada siapa? Tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian menyebut Allah tapi tidur. Ya, Ustadz selalu memperhatikan waktu ya, Fayyad. Waktu kamu istirahat, kita berikan merem mata itu sudah terjadi relaksasi. Merem aja walaupun kamu nggak tidur. Itu sudah terjadi relaksasi, tenang suasananya.
Ya, waktu-waktu yang diberikan gunakan istirahat dengan baik. Bukan main, kemudian apalagi main itu tuh. Apa? Marawis lagi, ngeganggu temennya. Biasakan ambil waktu 10:30, paling lambat jam 11 kalian sudah tertidur, sampai jam 12 kurang seperempat bangun, atau setengah 12. Kalau tidurnya setengah 11 sampai jam setengah 12, 1 jam itu cukup. Namanya tidur siang itu. Ya. Dan itu jelas ayatnya. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari. Jadi malam maupun siang boleh digunakan tidur, tapi tidur siang itu tidak terlalu banyak. Ya, paling sekitar 1 jam itu paling lama. Nah, setelah itu kalian bangun dengan segar, kemudian kalian wudhu dengan baik. Biasakan coba hidup tertib gitu ya Allah. Ya, kalian sudah 4 bulan, 5 bulan di sini. Kalau tidak ada kebiasaan itu susah. Ustadz juga susah melanjutkan. Ustadz juga susah melanjutkannya. Sebab kebiasaannya tidak kondusif. Nggak mendukung untuk belajar baik. Ya, kalian masih santai, tiduran, masih terbiasa menghabiskan waktu dengan bercanda. Terus terang saja ini tidak akan bisa cara belajar begini, anak-anakku sekalian. Ya, tolong sekali lagi saling menyadari diri buat kamu sekalian. Capek Ustadz juga ngomong terus kayak begitu, capek. Ya kalau bukan karena tanggung jawab terhadap kalian, ya tentu Ustadz juga sudah tidak siap lagi kayak begitu. Capek anak-anakku sekalian. Ya. Negur kamu terus, mengingatkan kamu terus. Masa kamu yang bakal maju di masa depan. Kalau Ustadz mah barangkali besok lusa, nggak tahu mungkin sudah tidak ada di sini di dunia ini. Kamu yang bakal menghadapi hidup ini. Ya. Coba tolong perhatikan. Nah kemudian anak-anakku sekalian, setelah sholat tadi dikatakan, sholat subuh, kemudian kalian wirid di tempat duduk sholat kamu. Kalian wirid, setelah wirid kemudian kita lanjut maksurat juga boleh. Tidak kita bergerak seperti tadi, ngelingkar. Lanjutkan maksuratnya, tapi tolong. Sekali lagi, kenapa ada perubahan tempat duduk sampai bentuknya opal atau melingkar? Supaya saling mengawasi satu sama lain. Yang ngantuk diingatkan oleh temannya itu tawasobil haq, tawasobil sober. Diingatkan, nak jangan ngantuk, bangun. Saling mengingatkan, bukan saling mencemoohkan, bukan. Nah kalau kamu sudah bisa mengatur diri sendiri, tidak perlu ada perubahan soft tadi. Setelah sholat tetap duduk di tempat sholatnya masing-masing, lanjutkan dengan zikir tadi. Zikir wirid ba'da subuh atau ba'da sholat, lanjutkan dengan ma'thurat, terus dengan langsung nanti saya dengan tahfidz saja. Langsung, kalau perlu langsung di saat itu karena waktunya lumayan ya, bisa sampai setengah jam insya Allah atau paling tidak 20 menit. Itu kalau digunakan untuk tahfidz ya, tahfidz murojaah atau murojaatut tahfidz atau tahfidz jadid yani. Mafi muskilah. Terus yang penting tilawahnya. Tilawahnya sudah mulai diperbaiki dengan bagus ya di saat itu. Nanti lanjut pada saat pelajaran Ustadz Zaid itu dilanjutkan dengan pelajaran kajian tafsir dan lain sebagainya. Nah sampai begitu syuruk, kalau hari ini syuruknya tadi jam 5 lewat 25 menit. Nah dari syuruk itu ditambah 12 sampai 15 menit. Kenapa? Karena waktu itu adalah waktu yang dilarang oleh Nabi untuk sholat. Kenapa? Sebab saat itu adalah saat tanduk setan itu sedang muncul menghalangi keberkahan Allah SWT. Ya, itu dalam keyakinan kita, keimanan kita. Jadi saat
tanduk setan itu juga menghalangi bumi ini dan keberkahan Allah, kita tidak menunaikan saat itu karena khawatir saat itu dianggap oleh setan menyembah dia nantinya. Ya, dianggap menyembah siapa? Menyembah setan, maka kita menghindari itu. Nah, sesudah itu yaitu jam dari syuruk, kalau tadi syuruknya jam 5 lewat 25 tambah 1/4 jam berarti jam 5:40 tadi kita menunaikan sholat isyraq 2 rakaat. Nah, sholat isyraq ini sama sebenarnya dengan sholat duha. Bedanya kalau isyraq itu dilakukan di waktu yang pertama ini, kayak sholat duhur misalkan, waktu pertama berjamaah itulah waktu utama. Nah, di saat waktu sholat duha begitu masuk, yaitu tadi misalkan jam 5 lewat 40 setelah syuruk 15 menit, yaitu syuruknya jam 5 lewat 25 menit, maka kita melakukan sholat di situ yaitu namanya sholat isyraq. Namanya sholat apa? Sholat isyraq. Ada juga yang membolehkan begitu muncul saja, tapi jangan lewat tengah-tengah saat 2 tanduk setan itu muncul misalkan. Ya, di tengah-tengah itu enggak. Begitu syuruk saja langsung 2 rakaat, ada yang mengatakan boleh seperti itu. Tapi kita ambil yang lebih hati-hati, yaitu setelahnya lebih bagus. Kalian sholat 2 rakaat. Boleh enggak lebih? Ya sangat boleh. 4 rakaat sampai 8 rakaat. Berarti nyambung dengan sholat duha lainnya. Nah, sholat duha secara khusus memang lebih diutamakan agak siang sedikit, misalkan jam 7. Jadi kalau kalian mau sholat lagi, tadi sholat isyraq 2 rakaat, nanti begitu selesai kajian jam 7, sholat lagi, tambah misalkan 2 sampai 6 rakaat lagi, boleh, itu namanya sholat duha. Ya, kira-kira seperti itu prakteknya. Nah, Fatih, ketika kamu menunaikan seperti tadi, ya, mulai dari sholat berjamaah di masjid, terus duduk bersimpuh menghadap Allah, tidak tidur dan tidak ngantuk, kemudian dilanjutkan dengan berdoa maghfurat, apalagi ditambah dengan tilawatul Quran, tahfidz Quran sampai waktu isyraq, ya, setelah syuruk tadi, maka sekali lagi insya Allah mendapatkan pahala seperti orang naik haji, hajan mabrur. Haji mabrur itu tidak ada pahala untuknya kecuali jannah, surga. Begitulah cara Allah mengkonversi amal perbuatan kita. Mungkin banyak di antara umat ini yang tidak bisa berhaji, tapi dia bisa berhaji dengan atau mendapatkan nilai haji setiap hari dengan cara Rasulullah SAW mencontohkan ibadah seperti itu. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang berhaji. Hajatan, ya, kehajatin wa umratin, seperti sekali berhaji dan sekali umroh. Anak-anakku sekalian, itu pengantar buat kalian coba renungkan dan kalian kita biasakan, ya, di Al-Qudwah ini aktivitas ibadah seperti ini, karena ibadah merupakan cara kita berkomunikasi dengan yang maha dalam segalanya, yang maha berilmu, ya, yang maha kaya, yang maha indah. Ya, supaya kalian betul-betul menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita. Ya, muhandis, ya, Ustadz sering menyampaikan, sekolah dan pesantren di sini enggak muluk-muluk. Ya, kita ingin bersama-sama bersama kalian termasuk kami para guru menyempurnakan iman dan takwa, itu aja. Siap seperti itu? Ya, mari kita sempurnakan iman kita, ya, Jundi, dengan apa? Zikrullah itu. Semakin berzikir pada Allah, semakin Allah sempurnakan iman kita.
Nah, sedangkan ibadah lainnya termasuk kalian membaca Quran, menghafal Quran, apalagi sholat 5 waktunya, sholat sunnah lainnya, infak, sedekah, bantu teman, bantu orang segala macam, itu adalah bagian dari penyempurnaan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu ternyata komprehensif, sekomprehensif Islam, lengkap selengkap Islam, luas seluas Islam. Kamu bisa bertakwa di mana saja, di kamar mandi pun kamu bisa bertakwa dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Yang dilarang Allah apa di WC? Ngobrol, ngomong sana sini. Ya, apalagi nyanyi segala macam. Tempat di situ syaitan berada dan kita masuk pun dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, dari jin yang buruk baik laki maupun perempuan. Ya, dan keluar dari kamar mandi pun kita berdoa alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku apa al-adha. Gitu saja. Al-adha itu kan gangguan tuh. Tadi sebelum masuk WC itu badan gak enak banget, tapi setelah mandi seger, apalagi kebelet ya. Tahu kebelet? Ya, kebelet pengen buang air kecil atau buang air besar, begitu selesai plong aja, subhanallah. Maka seorang mukmin akan mengatakan dan bersyukur segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku apa Fayal Syafiq gangguan perut ya. Nah, itu dihilangkan oleh Allah. Sekaligus dengan hilangnya gangguan itu wa'afani, dan dia memberikan afiah, kesembuhan, kesehatan untukku. Begitu indah hidup seorang mukmin, anak-anakku sekalian. Inilah yang harus senantiasa kita jaga dalam keseharian kita, insya Allah. Apa arti berkah? Siapa yang masih ingat? Kemarin manis dada, semakin bertambah kebaikannya. Jadi kalau bandingkan antara zikir kepada Allah dengan tidur, baik mana? Ya, baik berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang semakin bertambah kebaikannya, maka dia bertambah keberkahannya. Man isdada khairan isdada barakatan, atau man isdada barakatan isdada khairan. Siapa yang semakin bertambah kebaikannya, itu tambah berkah. Ya, waktu 5 menit digunakan tilawah, tadabbur Quran, menulis isi kandungan Quran, dengan yang 5 menit untuk ngobrol kesana kemari, itu tentu lebih berkah yang digunakan baca dan mentadabburkan Quran. Anak-anakku sekalian, sebelum dilanjutkan, tentu kita mari berdoa bersama-sama dengan doa duha tadi. Dan di antara kebaikan yang kita peroleh di pagi ini melalui salat duha dan salat isyraq itu adalah rizki. Ya, kita menyongsong terbitnya matahari itu dengan doa kepada Allah untuk rizki yang Allah anugerahkan kepada kita. Rizki dalam bentuk harta yang halal, harta yang membawa kepada kebaikan, insya Allah kita mohonkan kepada Allah, diberikan kepada kita lewat Bapak dan Ibu kita, yang pagi ini insya Allah sudah mulai bangun dan sama-sama berzikir pada Allah, dan juga mereka bersama saat ini mulai bangun, bangkit untuk menyongsong rizki Allah Subhanahu wa taala yang sudah siap dibagikan kepada hamba-hambanya. Bahkan sudah dibagikan, tinggal ngambil aja, kira-kira begitu. Mau diambil di mana? Mau diambil di sawah, mau diambil di kolam, mau diambil di pohon,
mau diambil di kantor atau ambil di bank, semuanya sudah dibagikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, setiap hari Allah membagikan rezekinya kepada hamba-hambanya seperti itu. Nah, kita menyongsong rezeki itu dengan sholat duha itu diantaranya. Dan anak-anakku sekalian, dengan sholat duha bukan juga hanya rizki dalam bentuk harta, ya, tapi rizki dalam bentuk ilmu, dalam bentuk keimanan, dalam bentuk ketakwaan. Itu semuanya. Fadhal Ustaz. Nad'ullaha bi du'a'id duha thumma Allahumma rzuqna fahman. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. inna duha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha duhauka wal baha'u baha'uka wal jamalu jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qarribhu wa in kana haraman fa tahhirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika wa ismatika. A'tina ma a'taita atina ma ataita as-salihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya mujibas syailin. Itu doa yang luar biasa. Di waktu duha kita mohon kepada Allah rezeki. Kalau ada rezeki itu di langit, kita mohon diturunkan. Kalau masih jauh, mohon didekatkan. Kalau ada di perut bumi, mudah-mudahan Allah keluarkan. Kalau haram, mudah-mudahan dihalalkan oleh Allah. Dan dilanjut dengan Allah merzuqna tariq. Ya Allah, beri rezeki kami dalam keadaan atau dalam bentuk fahman nabiyyin, pemahaman para nabi. Wa hifdzal mursalin, hafalnya para rasul. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilham, inspirasi para malaikat yang didekatkan oleh Allah kepadanya seperti malaikat Jibril alaihi salam. Ya, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghnina bil ilmi, ya Allah perkaya kami dengan ilmu. Wa zayyina bil hilmi, hiasi, percantik, gantengkan kami ya Allah. Bil hilmi, dengan al-hilmu, kelembutan. Ya, al-hilm itu apa ya? Kesabaran, ketekunan, itu penting. Wa akrimna bit taqwa, dan muliakan kami dengan ketakwaan. Wa jammilna bil afiyah, perindah kami dengan kesehatan. Itu semua doa yang begitu indah, luar biasa, yang mohon dengan sangat anak-anakku sekalian serius ya dalam mohon kepada Allah melalui doa-doa yang tadi itu. Nah, saya ingin menambahkan kenapa kita jaga sholat fajar kita atau sholat duha, dan sebelumnya dinyatakan sholat al-isyraq ya, ada syuruk, ada isyraq. Kalau syuruk itu pas terbit matahari, kalau isyraq tentu pada saat kita menunaikan sholat isyraq. Nah, kapan waktunya? Nanti kita baca dulu haditsnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Anas bin Malik berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal ghadata fi jama'atin", siapa yang salat subuh, al-ghadah di situ adalah salat di pagi hari,
yaitu salat subuh fi jama'atin dalam berjamaah, thumma qa'ada kemudian duduk, tidak keluar masjid, apalagi tempat duduknya itu tetap di situ. Begitu salam, assalamualaikum, tetap di situ, duduk. Yadhkurullaha, dia berzikir kepada Allah. Kita doa ba'da salat tadi sudah, dilanjut dengan ma'thurat. Hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari. Ya, sampai terbit matahari. Thumma shalla raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Ya. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammatan tammah tammah. Maka baginya seperti pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Ya, wa hassanahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Ya, dan didukung oleh sejumlah hadis yang lain yang memiliki makna yang berdekatan dengan ini. Jadi anak-anakku sekalian, kebiasaan kita pagi setelah sholat kemudian zikir ba'da sholat seperti biasa, dilanjut dengan ma'thurat. Ini sekali lagi kebiasaan yang sangat luar biasa, ya, kebiasaan yang luar biasa, dan itu menjadi bekal kamu. Kalau ibarat kamu nabung, ya, pagi hari ini misalkan nabung 100.000 setiap pagi sampai kalian lulus dari kedua 3 tahun, kira-kira berapa tuh? Kalau 100.000 per hari saja, 30 hari 3 juta. Kan begitu, 3 juta kalau katakanlah kalian di sini 1 tahunnya saja sudah 36 juta. Maka dalam 3 tahun kamu telah menabung 108 juta. Nah, anak-anakku sekalian, kalau kamu membayangkan itu lulus dari kudoah bawa duit 100 juta, bukannya kehilangan duit. Kira-kira bagaimana perasaan kalian? Senang, bahagia? Bahkan kata kalian kepada mama, "Ma, gak usah repot, saya melanjutkan kuliah sekolah pun alhamdulillah. Selama saya di sekolah, saya menabung, ya, walaupun mama ngasihnya 10.000, tapi saya nabungnya 100.000 gitu ya. Gak tahu dari mana gitu. Ya, nah anak-anakku sekalian, ketika kalian nabung seperti itu saja, bangga luar biasa. Bagaimana kalian nabung tiap hari itu dengan haji dan umroh? Halo? Kalian nabung setiap pagi itu dengan haji dan umroh. Haji itu kalau kalian sekarang berangkat haji nggak kurang dari 75 juta sampai 100 juta. Bayangkan kalau kalian berhaji tiap hari ngabisin 75 juta. Hitung sendiri. Atau umrohnya. Kalau kamu umroh saja sekarang nggak kurang daripada 20 juta. Paling murah itu. 20 juta kamu berangkat umroh dengan jajan-jajan di sana, udahlah sekian 20 juta. Setiap hari Qurtubi kamu umroh misalkan. Sanggup nggak? Tidak sanggup. Tapi dengan sholat ini anak-anak sekalian, itulah kenapa Ustadz, ya saya dan Ustadz Said itu sangat-sangat menjaga kalian berlatih dengan nilai ini, muhandis. Ya, kamu duduk di sini, bahkan kalau kalian perhatikan, kalau mau lebih tepat lagi, sangat boleh nanti kalian begitu barisnya sejak sholat subuh itu dengan baris yang rapi. Ya, baris yang rapi, tidak bergeming, tidak mundar-mandir sana sini. Di barisan itu langsung duduk. Habis duduk langsung kita nanti sholat. Setelah sholat duduk wirid seperti biasa. Jangan acak-acakan lagi. Halo, Fatih. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la
takunu kalladzina yasma'una wa hum la yasma'un. Allah ngingetin kalian dalam surat Al-Anfal, jangan kalian seperti orang yang mendengar tapi tidak mendengar. Ya, artinya apa? Kalaupun kamu dengar sekarang nyimak tapi nggak diamalkan, itu sama dengan yang tidak mendengar. Apalagi kalau lagi ceramah gini, kalian main, bercanda, ngobrol, ya, nggak serius, memperhatikannya, itu lebih rugi lagi. Ya, tolong ditahan ngantuknya segala macam juga. Ya, coba perhatikan. Ya. Anak-anakku sekalian, mulai besok ya Ustadz boleh dicoba. Jadi mulai dari duduk rapi, kemudian kita sholat. Begitu masuk ke masjid juga biasakan duduk rapi. Jangan acak-acakan. Masuk, duduk rapi semuanya. Kemudian kita sholat. Kalau bergeser ke sini istilahnya gantian tuh. Supaya tempat duduknya bisa atau tempat sujudnya bisa beragam. Nggak di situ-situ saja boleh. Tapi kalian kembali ya berbaris dengan baris yang rapi. Setelah itu pun kemudian kalian setelah sholat duduknya tetap rapi di situ. Kenapa sekarang dijaharkan wiridnya? Agak dikeraskan, pertama buat membiasakan kamu. Yang kedua, tolong jangan bercanda dan bermain. Ini waktu wirid saja kamu masih ngobrol. Ada yang balik sana, balik sini. Tetaplah ada belajar rafi, khusyuk, berzikir. Ya, apalagi sampai tidur dan ngantuk tidur pada saat berzikir itu. Itu sangat tidak sopan. Sangat tidak sopan itu. Kepada siapa? Tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian menyebut Allah tapi tidur. Ya, Ustadz selalu memperhatikan waktu ya, Fayyad. Waktu kamu istirahat. Kita berikan merem mata itu sudah terjadi relaksasi. Merem aja walaupun kamu nggak tidur. Itu sudah terjadi relaksasi, tenang suasananya. Ya, waktu-waktu yang diberikan gunakan istirahat dengan baik. Bukan main, kemudian apalagi main itu tuh. Marawis lagi, ngeganggu temannya. Biasakan ambil waktu 10:30, paling lambat jam 11 kalian sudah tertidur, sampai jam 12 kurang seperempat bangun, atau 11:30. Kalau tidurnya 10:30 sampai jam 11:30, 1 jam itu cukup. Namanya tidur siang itu. Ya. Dan itu jelas ayatnya. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari. Jadi malam maupun siang boleh digunakan tidur, tapi tidur siang itu tidak terlalu banyak. Ya, paling sekitar 1 jam itu paling lama. Nah, setelah itu kalian bangun dengan segar, kemudian kalian wudhu dengan baik. Biasakan coba hidup tertib gitu ya Allah. Ya, kalian sudah 4 bulan, 5 bulan di sini. Kalau tidak ada kebiasaan itu susah. Ustadz juga susah melanjutkan. Ustadz juga susah melanjutkannya. Sebab kebiasaannya tidak kondusif. Nggak mendukung untuk belajar baik. Ya, kalian masih santai, tiduran, masih terbiasa menghabiskan waktu dengan bercanda. Terus terang saja ini tidak akan bisa cara belajar begini, anak-anakku sekalian. Ya, tolong sekali lagi saling menyadari diri buat kamu sekalian. Capek Ustadz juga ngomong terus kayak begitu, capek. Ya, kalau bukan karena tanggung jawab terhadap kalian, ya tentu Ustadz juga sudah tidak siap lagi kayak begitu. Capek anak-anakku sekalian. Ya. Negur kamu terus, mengingatkan kamu terus. Masa kamu yang bakal maju di masa depan. Kalau Ustadz mah barangkali besok lusa
Nggak tahu, mungkin sudah tidak ada di sini, di dunia ini. Kamu yang bakal menghadapi hidup ini. Ya. Coba tolong perhatikan. Nah kemudian anak-anakku sekalian, setelah sholat tadi dikatakan, sholat subuh kemudian kalian wirid di tempat duduk sholat kamu. Kalian wirid, setelah wirid kemudian kita lanjut maksurat juga boleh. Tidak kita bergerak seperti tadi, ngelingkar. Lanjutkan maksuratnya, tapi tolong. Sekali lagi, kenapa ada perubahan tempat duduk sampai bentuknya opal atau melingkar? Supaya saling mengawasi satu sama lain. Yang ngantuk diingatkan oleh temannya itu tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Diingatkan, nak jangan ngantuk, bangun. Saling mengingatkan, bukan saling mencemoohkan, bukan. Nah kalau kamu sudah bisa mengatur diri sendiri, tidak perlu ada perubahan soft tadi. Setelah sholat tetap duduk di tempat sholatnya masing-masing, lanjutkan dengan zikir tadi. Zikir wirid ba'da subuh atau ba'da sholat, lanjutkan dengan ma'thurat, terus dengan langsung nanti saya dengan tahfidz saja. Langsung, kalau perlu langsung di saat itu karena waktunya lumayan ya, bisa sampai setengah jam insya Allah atau paling tidak 20 menit. Itu kalau digunakan untuk tahfidz ya, tahfidz murojaah atau murojaatut tahfidz atau tahfidz jadid yani. Maaf muskilah. Terus yang penting tilawahnya. Tilawahnya sudah mulai diperbaiki dengan bagus ya di saat itu. Nanti lanjut pada saat pelajaran Ustadz Zaid itu dilanjutkan dengan pelajaran kajian tafsir dan lain sebagainya. Nah, sampai begitu syuruk, kalau hari ini syuruknya tadi jam 5 lewat 25 menit. Nah dari syuruk itu ditambah 12 sampai 15 menit. Kenapa? Karena waktu itu adalah waktu yang dilarang oleh Nabi untuk sholat. Kenapa? Sebab saat itu adalah saat tanduk setan itu sedang muncul menghalangi keberkahan Allah SWT. Ya, itu dalam keyakinan kita, keimanan kita. Jadi saat tanduk setan itu juga menghalangi bumi ini dan keberkahan Allah, kita tidak menunaikan saat itu karena khawatir saat itu dianggap oleh setan menyembah dia nantinya. Ya, dianggap menyembah siapa? Menyembah setan, maka kita menghindari itu. Nah, sesudah itu yaitu jam dari syuruk. Kalau tadi syuruknya jam 5 lewat 25, tambah 1/4 jam, berarti jam 5.40 menit tadi kita menunaikan sholat isyraq 2 rakaat. Nah sholat isyraq ini sama sebenarnya dengan sholat duha. Bedanya kalau isyraq itu dilakukan di waktu yang pertama ini, kayak sholat duhur misalkan, waktu pertama berjamaah itulah waktu utama. Nah di saat waktu sholat duha begitu masuk, yaitu tadi misalkan jam 5 lewat 40 setelah syuruk 15 menit, yaitu syuruknya jam 5 lewat 25 menit, maka kita melakukan sholat di situ yaitu namanya sholat isyraq. Namanya sholat apa? Sholat isyraq. Ada juga yang membolehkan begitu muncul saja, begitu muncul, tapi jangan lewat tengah-tengah saat 2 tanduk setan itu muncul misalkan. Ya, di tengah-tengah itu enggak. Begitu syuruk saja langsung 2 rakaat, ada yang mengatakan boleh seperti itu. Tapi kita ambil yang lebih hati-hati, yaitu setelahnya lebih bagus. Kalian sholat 2 rakaat. Boleh enggak lebih? Ya sangat boleh. 4 rakaat sampai 8 rakaat. Berarti nyambung dengan sholat duha lainnya. Nah sholat duha secara khusus memang lebih diutamakan agak siang sedikit. Misalkan jam 7. Jadi kalau kalian mau sholat lagi, tadi sholat isyraq 2 rakaat. Nanti begitu selesai kajian jam 7, sholat lagi. Tambah misalkan 2
sampai 6 rakaat lagi boleh, itu namanya salat duha. Ya, kira-kira seperti itu prakteknya. Nah, Fatih ketika kamu menunaikan seperti tadi, ya, mulai dari salat berjamaah di masjid, terus duduk bersimpuh menghadap Allah, tidak tidur dan tidak ngantuk, kemudian dilanjutkan dengan berdoa ma'thurat, apalagi ditambah dengan tilawatul Quran, tahfidz Quran sampai waktu isyraq, ya, setelah syuruk tadi, maka sekali lagi insya Allah mendapatkan pahala seperti orang naik haji, hajan mabrur. Haji mabrur itu tidak ada pahala untuknya kecuali jannah, surga. Begitulah cara Allah mengkonversi amal perbuatan kita. Mungkin banyak di antara umat ini yang tidak bisa berhaji, tapi dia bisa berhaji dengan atau mendapatkan nilai haji setiap hari dengan cara Rasulullah SAW mencontohkan ibadah seperti itu. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang berhaji. Hajatan, ya, kehajatin wa umratin, seperti sekali berhaji dan sekali umroh. Anak-anakku sekalian, itu pengantar buat kalian coba renungkan dan kalian kita biasakan, ya, di Al-Qudwah ini aktivitas ibadah seperti ini, karena ibadah merupakan cara kita berkomunikasi dengan yang maha dalam segalanya, yang maha berilmu, ya, yang maha kaya, yang maha indah. Ya, supaya kalian betul-betul menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita. Ya, muhandis, ya, Ustadz sering menyampaikan, sekolah dan pesantren di sini enggak muluk-muluk. Ya, kita ingin bersama-sama bersama kalian termasuk kami para guru menyempurnakan iman dan takwa, itu aja. Siap seperti itu? Ya, mari kita sempurnakan iman kita, ya, Jundi, dengan apa? Zikrullah itu. Semakin berzikir pada Allah, semakin Allah sempurnakan iman kita. Nah, sedangkan ibadah lainnya termasuk kalian membaca Quran, menghafal Quran, apalagi sholat 5 waktunya, sholat sunnah lainnya, infak, sedekah, bantu teman, bantu orang, segala macam, itu adalah bagian dari penyempurnaan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu ternyata komprehensif, sekomprehensif Islam. Lengkap selengkap Islam. Luas seluas Islam. Kamu bisa bertakwa di mana saja, di kamar mandi pun kamu bisa bertakwa dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Yang dilarang Allah apa di WC? Ngobrol, ngomong sana sini. Ya, apalagi nyanyi segala macam. Tempat di situ syaitan berada dan kita masuk pun dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, dari jin yang buruk baik laki maupun perempuan. Ya, dan keluar dari kamar mandi pun kita berdoa alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku apa? Al-adha. Gitu saja. Al-adha itu kan gangguan tuh. Tadi sebelum masuk WC itu badan gak enak banget, tapi setelah mandi seger, apalagi kebelet, ya. Tahu kebelet? Ya, kebelet pengen buang air kecil atau buang air besar, begitu selesai plong aja, subhanallah. Maka seorang mukmin akan mengatakan dan bersyukur segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku apa fayad syafiq, gangguan perut, ya. Nah, itu dihilangkan oleh Allah. Sekaligus dengan hilangnya gangguan itu wa'afani, dan dia memberikan afiah, kesembuhan
kesehatan untukku. Begitu indah hidup seorang mukmin, anak-anakku sekalian. Inilah yang harus senantiasa kita jaga dalam keseharian kita, insya Allah. Apa arti berkah? Siapa yang masih ingat? Kemarin manis dada, semakin bertambah kebaikannya. Jadi kalau bandingkan antara zikir kepada Allah dengan tidur, baik mana? Ya, baik berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang semakin bertambah kebaikannya, maka dia bertambah keberkahannya. Man isdada khairan isdada barakatan, atau man isdada barakatan isdada khairan. Siapa yang semakin bertambah kebaikannya, itu tambah berkah. Ya, waktu 5 menit digunakan tilawah, tadabbur Quran, menulis isi kandungan Quran, dengan yang 5 menit untuk ngobrol kesana kemari, itu tentu lebih berkah yang digunakan baca dan mentadabburkan Quran. Anak-anakku sekalian, sebelum dilanjutkan, tentu kita mari berdoa bersama-sama dengan doa duha tadi. Dan di antara kebaikan yang kita peroleh di pagi ini melalui salat duha dan salat isyraq itu adalah rizki. Ya, kita menyongsong terbitnya matahari itu dengan doa kepada Allah untuk rizki yang Allah anugerahkan kepada kita. Rizki dalam bentuk harta yang halal, harta yang membawa kepada kebaikan, insya Allah kita mohonkan kepada Allah diberikan kepada kita lewat Bapak dan Ibu kita yang pagi ini insya Allah sudah mulai bangun dan sama-sama berzikir pada Allah, dan juga mereka bersama saat ini mulai bangun bangkit untuk menyongsong rizki Allah Subhanahu wa taala yang sudah siap dibagikan kepada hamba-hambanya. Bahkan sudah dibagikan, tinggal ngambil aja, kira-kira begitu. Mau diambil di mana? Mau diambil di sawah, mau diambil di kolam, mau diambil di pohon, mau diambil di kantor, atau ambil di bank, semuanya sudah dibagikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, setiap hari Allah membagikan rezekinya kepada hamba-hambanya seperti itu. Nah, kita menyongsong rezeki itu dengan salat duha itu diantaranya. Dan anak-anakku sekalian, dengan salat duha bukan juga hanya rezeki dalam bentuk harta, ya, tapi rizki dalam bentuk ilmu, dalam bentuk keimanan, dalam bentuk ketakwaan. Itu semuanya. Fadhal Ustaz. Nad'ullaha bi du'a'id duha thumma Allahumma rzuqna fahman. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha duhauka wal baha'u baha'uka wal jamalu jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qarribhu wa in kana haraman fa tahhirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika wa ismatika. A'tina ma a'taita atina ma ataita as-salihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya mujibas syailin. Itu doa yang luar biasa. Di waktu duha kita mohon kepada Allah rezeki. Kalau ada rezeki itu di langit, kita mohon diturunkan. Kalau masih jauh, mohon didekatkan.
Kalau ada di perut bumi, mudah-mudahan Allah keluarkan. Kalau haram, mudah-mudahan dihalalkan oleh Allah. Dan dilanjut dengan Allah marzuqna thariq. Ya Allah, beri rizki kami dalam keadaan atau dalam bentuk fahman nabiyyin, pemahaman para nabi. Wa hifdzal mursalin, hafalnya para rasul. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilham, inspirasi para malaikat yang didekatkan oleh Allah kepadanya, seperti malaikat Jibril alaihi salam. Ya, birahmatika ya arhamar rahimin, Allahumma gnina bil ilmi, ya Allah perkaya kami dengan ilmu, wa zayyina bil hilmi, hiasi, percantik, gantengkan kami ya Allah, bil hilmi, dengan al-hilmu, kelembutan. Ya, al-hilm itu apa ya? Kesabaran, ketekunan, itu penting. Wa akrimna bit taqwa, dan muliakan kami dengan ketakwaan. Wa jammilna bil afiyah, perindah kami dengan kesehatan. Itu semua doa yang begitu indah, luar biasa, yang mohon dengan sangat anak-anakku sekalian serius ya dalam mohon kepada Allah melalui doa-doa yang tadi itu. Nah, saya ingin menambahkan kenapa kita jaga sholat fajar kita atau sholat duha, dan sebelumnya dinyatakan sholat al-isyraq ya, ada syuruk, ada isyraq. Kalau syuruk itu pas terbit matahari, kalau isyraq tentu pada saat kita menunaikan sholat isyraq. Nah, kapan waktunya? Nanti kita baca dulu haditsnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atau Anas bin Malik berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man shallal ghadata fi jama'atin, siapa yang salat subuh, al-ghadah di situ adalah salat di pagi hari, yaitu salat subuh fi jama'atin, dalam berjamaah, thumma qa'ada, kemudian duduk, tidak keluar masjid, apalagi tempat duduknya itu tetap di situ. Begitu salam, assalamualaikum, tetap di situ, duduk. Yadhkurullaha, dia berzikir kepada Allah. Kita doa ba'da salat tadi sudah, dilanjut dengan ma'thurat. Hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari. Ya, sampai terbit matahari. Thumma shalla raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Ya. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatan tamah tamah. Maka baginya seperti pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Ya. Wa hassanahu Tirmidzi, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menghasankannya ya, dan didukung oleh sejumlah hadits yang lain yang memiliki makna yang berdekatan dengan ini. Jadi anak-anakku sekalian, kebiasaan kita pagi setelah sholat kemudian zikir ba'da sholat seperti biasa, dilanjut dengan ma'thurat. Ini sekali lagi kebiasaan yang sangat luar biasa ya, kebiasaan yang luar biasa, dan itu menjadi bekal kamu. Kalau ibarat kamu nabung ya, pagi hari ini misalkan nabung 100.000 setiap pagi sampai kalian lulus dari Qudwah 3 tahun, kira-kira berapa tuh? Kalau 100.000 per hari saja, 30 hari 3 juta. Kan begitu, 3 juta kalau katakanlah kalian di sini 1 tahunnya saja sudah 36 juta. Maka dalam 3 tahun kamu telah menabung 108 juta.
Nah, anak-anakku sekalian, kalau kamu membayangkan itu lulus dari kudoah bawa duit 100 juta, bukannya kehilangan duit. Kira-kira bagaimana perasaan kalian? Senang, bahagia? Bahkan kata kalian kepada mama, "Ma, gak usah repot, saya melanjutkan kuliah sekolah pun alhamdulillah. Selama saya di sekolah, saya menabung, ya, walaupun mama ngasihnya 10.000, tapi saya nabungnya 100.000 gitu ya. Nggak tahu dari mana gitu. Ya, nah anak-anakku sekalian, ketika kalian nabung seperti itu saja, bangga luar biasa. Bagaimana kalian nabung tiap hari itu dengan haji dan umroh? Halo? Kalian nabung setiap pagi itu dengan haji dan umroh. Haji itu kalau kalian sekarang berangkat haji nggak kurang dari 75 juta sampai 100 juta. Bayangkan kalau kalian berhaji tiap hari ngabisin 75 juta. Hitung sendiri. Atau umrohnya. Kalau kamu umroh saja sekarang nggak kurang daripada 20 juta. Paling murah itu. 20 juta kamu berangkat umroh dengan jajan-jajan di sana, udahlah sekian 20 juta. Setiap hari Qurtubi kamu umroh misalkan. Sanggup nggak? Tidak sanggup. Tapi dengan sholat ini anak-anakku sekalian, itulah kenapa Ustadz, ya saya dan Ustadz Said itu sangat-sangat menjaga kalian berlatih dengan nilai ini, muhandis. Ya, kamu duduk di sini, bahkan kalau kalian perhatikan, kalau mau lebih tepat lagi, sangat boleh nanti kalian begitu barisnya sejak sholat subuh itu dengan baris yang rapi. Ya, baris yang rapi, tidak bergeming, tidak mundar-mandir sana sini. Di barisan itu langsung duduk. Habis duduk langsung kita nanti sholat. Setelah sholat duduk wirid seperti biasa. Jangan acak-acakan lagi. Halo, Fatih. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina yasma'una wa hum la yasma'un. Allah ngingetin kalian dalam surat Al-Anfal. Jangan kalian seperti orang yang mendengar tapi tidak mendengar. Ya, artinya apa? Kalaupun kamu dengar sekarang nyimak tapi nggak diamalkan, itu sama dengan yang tidak mendengar. Apalagi kalau lagi ceramah gini kalian main, bercanda, ngobrol, ya nggak serius memperhatikannya, itu lebih rugi lagi. Ya, tolong ditahan ngantuknya segala macam juga. Ya, coba perhatikan. Ya. Anak-anakku sekalian, mulai besok ya Ustadz boleh dicoba. Jadi, mulai dari duduk rapi, kemudian kita sholat. Begitu masuk ke masjid juga biasakan duduk rapi. Jangan acak-acakan. Masuk, duduk rapi, semuanya. Kemudian kita sholat, kalau bergeser ke sini istilahnya gantian tuh, supaya tempat duduknya bisa atau tempat sujudnya bisa beragam, nggak di situ-situ saja boleh. Tapi kalian kembali ya berbaris dengan baris yang rapi, setelah itu pun kemudian kalian setelah sholat duduknya tetap rapi di situ. Kenapa sekarang dijaharkan wiridnya? Agak dikeraskan, pertama buat membiasakan kamu. Yang kedua, tolong jangan bercanda dan bermain. Ini waktu wirid saja kamu masih ngobrol. Ada yang balik sana, balik sini. Tetaplah ada belajar rafi, khusyuk, berzikir. Ya, apalagi sampai tidur dan ngantuk tidur pada saat berzikir itu. Itu sangat tidak sopan. Sangat tidak sopan itu. Kepada siapa? Tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian menyebut Allah tapi tidur. Ya, Ustadz selalu memperhatikan waktu ya, Fayyad.
waktu kamu istirahat, kita berikan merem mata itu sudah terjadi relaksasi. Merem aja walaupun kamu nggak tidur. Itu sudah terjadi relaksasi, tenang suasananya. Ya, waktu-waktu yang diberikan gunakan istirahat dengan baik. Bukan main, kemudian apalagi main itu tuh. Apa? Marawis lagi, ngeganggu temannya. Biasakan ambil waktu 10:30, paling lambat jam 11 kalian sudah tertidur, sampai jam 12 kurang seperempat bangun, atau setengah 12. Kalau tidurnya setengah 11 sampai jam setengah 12, 1 jam itu cukup. Namanya tidur siang itu. Ya. Dan itu jelas ayatnya. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari. Jadi malam maupun siang boleh digunakan tidur, tapi tidur siang itu tidak terlalu banyak. Ya, paling sekitar 1 jam itu paling lama. Nah, setelah itu kalian bangun dengan segar, kemudian kalian wudhu dengan baik. Biasakan coba hidup tertib gitu ya Allah. Ya, kalian sudah 4 bulan, 5 bulan di sini. Kalau tidak ada kebiasaan itu susah. Ustaz juga susah melanjutkan. Ustaz juga susah melanjutkannya. Sebab kebiasaannya tidak kondusif, nggak mendukung untuk belajar baik. Ya, kalian masih santai, tiduran, masih terbiasa menghabiskan waktu dengan bercanda. Terus terang saja ini tidak akan bisa cara belajar begini, anak-anakku sekalian. Ya, tolong sekali lagi saling menyadari diri buat kamu sekalian. Capek Ustaz juga ngomong terus kayak begitu, capek. Ya, kalau bukan karena tanggung jawab terhadap kalian, ya tentu Ustaz juga sudah tidak siap lagi kayak begitu. Capek anak-anakku sekalian. Ya. Negur kamu terus, mengingatkan kamu terus. Masa kamu yang bakal maju di masa depan. Kalau Ustaz mah barangkali besok lusa, nggak tahu mungkin sudah tidak ada di sini di dunia ini. Kamu yang bakal menghadapi hidup ini. Ya. Coba tolong perhatikan. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, setelah sholat tadi dikatakan sholat subuh, kemudian kalian wirid di tempat duduk sholat kamu. Kalian wirid, setelah wirid kemudian kita lanjut maksurat juga boleh. Tidak kita bergerak seperti tadi, ngelingkar. Lanjutkan maksuratnya, tapi tolong. Sekali lagi, kenapa ada perubahan tempat duduk sampai bentuknya opal atau melingkar? Supaya saling mengawasi satu sama lain. Yang ngantuk diingatkan oleh temannya itu tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Diingatkan, nak jangan ngantuk, bangun. Saling mengingatkan, bukan saling mencemoohkan, bukan. Nah, kalau kamu sudah bisa mengatur diri sendiri, tidak perlu ada perubahan soft tadi. Setelah sholat tetap duduk di tempat sholatnya masing-masing, lanjutkan dengan zikir tadi. Zikir wirid ba'da subuh atau ba'da sholat, lanjutkan dengan ma'thurat, terus dengan langsung nanti saya dengan tahfidz saja. Langsung, kalau perlu langsung di saat itu karena waktunya lumayan ya, bisa sampai setengah jam insya Allah atau paling tidak 20 menit. Itu kalau digunakan untuk tahfidz ya, tahfidz murojaah atau murojaatut tahfidz atau tahfidz jadid ya. Mafi muskilah. Terus yang penting tilawahnya sudah mulai diperbaiki dengan bagus ya di saat itu. Nanti lanjut pada saat pelajaran Ustadz Zaid itu dilanjutkan dengan pelajaran kajian tafsir dan lain sebagainya. Nah, sampai begitu syuruk, kalau hari ini syuruknya tadi jam 5 lewat 25 menit. Nah, dari syuruk itu ditambah 12 sampai 15 menit. Kenapa? Karena waktu itu adalah waktu yang dilarang oleh Nabi untuk sholat. Kenapa?
Sebab saat itu adalah saat tanduk setan itu sedang muncul menghalangi keberkahan Allah Azza wa Jalla. Ya, itu dalam keyakinan kita, keimanan kita. Jadi saat tanduk setan itu juga menghalangi bumi ini dan keberkahan Allah, kita tidak menunaikan saat itu karena khawatir saat itu dianggap oleh setan menyembah dia nantinya. Ya, dianggap menyembah siapa? Menyembah setan, maka kita menghindari itu. Nah, sesudah itu yaitu jam dari syuruk, kalau tadi syuruknya jam 5 lewat 25 tambah 1/4 jam berarti jam 5:40 menit tadi kita menunaikan sholat isyraq 2 rakaat. Nah, sholat isyraq ini sama sebenarnya dengan sholat duha. Bedanya kalau isyraq itu dilakukan di waktu yang pertama ini, kayak sholat duhur misalkan, waktu pertama berjamaah itulah waktu utama. Nah, di saat waktu sholat duha begitu masuk, yaitu tadi misalkan jam 5 lewat 40 setelah syuruk 15 menit, yaitu syuruknya jam 5 lewat 25 menit, maka kita melakukan sholat di situ yaitu namanya sholat isyraq. Namanya sholat apa? Sholat isyraq. Ada juga yang membolehkan begitu muncul saja, begitu muncul, tapi jangan lewat tengah-tengah saat 2 tanduk setan itu muncul misalkan. Ya, di tengah-tengah itu enggak. Begitu syuruk saja langsung 2 rakaat, ada yang mengatakan boleh seperti itu. Tapi kita ambil yang lebih hati-hati, yaitu setelahnya lebih bagus. Kalian sholat 2 rakaat. Boleh enggak lebih? Ya sangat boleh. 4 rakaat sampai 8 rakaat. Berarti nyambung dengan sholat duha lainnya. Nah, sholat duha secara khusus memang lebih diutamakan agak siang sedikit, misalkan jam 7. Jadi kalau kalian mau sholat lagi, tadi sholat isyraq 2 rakaat, nanti begitu selesai kajian jam 7, sholat lagi, tambah misalkan 2 sampai 6 rakaat lagi, boleh, itu namanya sholat duha. Ya, kira-kira seperti itu prakteknya. Nah, Fatih ketika kamu menunaikan seperti tadi, ya, mulai dari sholat berjamaah di masjid, terus duduk bersimpuh menghadap Allah, tidak tidur dan tidak ngantuk, kemudian dilanjutkan dengan berdoa maghfurat, apalagi ditambah dengan tilawatul Quran, tahfidz Quran sampai waktu isyraq, ya, setelah syuruk tadi, maka sekali lagi insya Allah mendapatkan pahala seperti orang naik haji. Hajan mabrur, haji mabrur itu tidak ada pahala untuknya kecuali jannah, surga. Begitulah cara Allah mengkonversi amal perbuatan kita. Mungkin banyak di antara umat ini yang tidak bisa berhaji, tapi dia bisa berhaji dengan atau mendapatkan nilai haji setiap hari dengan cara Rasulullah SAW mencontohkan ibadah seperti itu. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang berhaji. Hajatan, ya, kehajatin wa umratin, seperti sekali berhaji dan sekali umroh. Anak-anakku sekalian, itu pengantar buat kalian coba renungkan dan kalian kita biasakan, ya, di Al-Qudwah ini aktivitas ibadah seperti ini, karena ibadah merupakan cara kita berkomunikasi dengan yang maha dalam segalanya, yang maha berilmu, ya, yang maha kaya, yang maha indah. Ya, supaya kalian betul-betul menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita. Ya, muhandis, ya, Ustadz sering menyampaikan, sekolah dan pesantren di sini enggak muluk-muluk. Ya, kita ingin bersama-sama bersama kalian termasuk kami para guru menyempurnakan iman dan takwa, itu aja. Siap seperti itu?
Ya, mari kita sempurnakan iman kita. Ya, jundi dengan apa? Zikrullah itu. Semakin berzikir pada Allah, semakin Allah sempurnakan iman kita. Nah, sedangkan ibadah lainnya termasuk kalian membaca Quran, menghafal Quran, apalagi sholat 5 waktunya, sholat sunnah lainnya, infak, sedekah, bantu teman, bantu orang, segala macam, itu adalah bagian dari penyempurnaan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu ternyata komprehensif, sekomprehensif Islam. Lengkap, selengkap Islam. Luas, seluas Islam. Kamu bisa bertakwa di mana saja, di kamar mandi pun kamu bisa bertakwa dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Yang dilarang Allah apa di WC? Ngobrol, ngomong sana sini. Ya, apalagi nyanyi segala macam. Tempat di situ syaitan berada dan kita masuk pun dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, dari jin yang buruk baik laki maupun perempuan. Ya, dan keluar dari kamar mandi pun kita berdoa alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku apa? Al-adha. Gitu saja. Al-adha itu kan gangguan. Tadi sebelum masuk WC itu badan gak enak banget. Tapi setelah mandi segar. Apalagi kebelet. Ya. Tahu kebelet? Ya, kebelet pengen buang air kecil atau buang air besar, begitu selesai plong aja, subhanallah. Maka seorang mukmin akan mengatakan dan bersyukur segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku apa fayad syafiq gangguan perut, ya. Nah, itu dihilangkan oleh Allah. Sekaligus dengan hilangnya gangguan itu wa'afani, dan dia memberikan afiah, kesembuhan, kesehatan untukku. Begitu indah hidup seorang mukmin, anak-anakku sekalian. Inilah yang harus senantiasa kita jaga dalam keseharian kita, insya Allah.